Assalamualaikum brother, kembali lagi bersama saya Robert yang pastinya selalu setia menemani kegabutan Anda. Di video kali ini saya akan merangkum sebuah alur film yang berjudul P-Mac tahun 2013 yang dibintangi tidak lain tidak bukan yaitu oleh sepupu saya. Kalian juga sudah pasti tahu, yaitu Mario Maurer. Oke bro, tanpa lupa ngedongeng di awal, maka langsung saja sikat ngebeng. Film diawali dengan memperlihatkan seorang wanita bernama Nak yang tengah pendarahan ketika akan melahirkan. Di rumahnya ini tidak ada siapa-siapa, ia hanya seorang diri. Suami Nak yaitu Mark sedang pergi berperang bersama 4 temannya, yaitu Ter, Sin, Ai, dan Puak. Di saat berperang, Mark dan teman-temannya hampir putus asa karena bantuan tidak kunjung datang. Sedangkan pasukan mereka sudah banyak yang gugur dan terluka. Tinggallah mereka berlima yang bersembunyi dengan keadaan yang terluka akibat luka tembakan. Mereka pun berbincang-bincang membicarakan keadaan mereka yang tak mungkin selamat dari perang tersebut. Tetapi Mark langsung teringat dengan istrinya yaitu Nak dan juga bayi di kandungannya. Mark pun berusaha semangat untuk bisa pulang dalam keadaan hidup bersama teman-temannya ini. Di sisi lain, Nak yang sudah melahirkan anaknya selalu menunggu kepulangan sang suami yaitu Mark. Dia selalu memanggil nama Mark di ujung dermaga Solokan. Yang dimana hal itu membuat warga sekitar langsung ketakutan dan langsung ampih ke rumahnya masing-masing. Hal itu dikarenakan Nak telah mati dan arwahnya masih gentayangan. Sehingga warga sekitar sangat takut dengan hantu Nak tersebut. Sin berpindah ke medan perang. Mark dan teman-temannya berhasil selamat dalam peperangan. Meski Mark dalam keadaan luka akibat tembakan di bagian dadanya. Mereka pun pulang ke rumah Mark dengan menggunakan perahu. Sesampainya di rumah, Mark langsung masuk untuk menemui istri dan anaknya. Tetapi saat dia masuk, rumah tampak begitu kosong. Tiba-tiba saja Nak muncul mengagetkan Mark yang tengah mencarinya. Mereka pun langsung berpelukan melepas rindu. Di sini terlihat sekali Mark yang begitu sayang dan cinta kepada istrinya. Setelah itu pun Mark menemui anaknya yang diberi nama Dang. Kelakuan mereka pun membuat teman-teman Mark yang menunggu di luar merasa aneh dan ngetawain nama itu. Mark pun memperkenalkan istrinya kepada teman-temannya yang membuat Puak naksir kepada Nak karena kecantikannya. Karena udah malam, mereka disarankan Mark untuk menginap di rumah bekas neneknya yang udah meninggal, yang ada di seberang sungai. Akhirnya mereka setuju dan menginap di sana. Tampak kemudian, Nak dan Mark duduk berdua untuk kangen-kangenan. Dan ternyata, si Mark itu sangat penakut. Saat ditakut-takuti oleh si Nak, Mark mengeluarkan jimat pengusir hantu karena ketakutan. Singkat cerita, pagi pun tiba. Kawan-kawan Mark yang baru bangun diajak oleh Mark untuk ke pasar dengan menaiki sampan. Saat di pasar, entah kenapa ketika para pedagang bertemu dengan Mark, mereka seolah-olah ketakutan dan kabur. Sampai Mark tiba di warung penjual minuman keras macam tuak lah. Bibi warung yang bernama Priek lagi ngeplay karena kebanyakan minum tuak. Si bibi itu ngacaprak berkata aneh tentang istri Mark hingga akhirnya ditenangkan oleh anaknya yang bernama Pink. Sin pun merasa ada yang aneh. Saat malam tiba, kawan-kawan Mark lagi minum di pelataran. Saat Sin bilang bahwa dia merasa Nak adalah hantu, mereka menertawakannya sambil berkata kalau Nak itu terlalu cantik untuk jadi hantu. Tiba-tiba Sin disuruh mereka untuk memanggil Mark ke rumahnya. Saat Sin tiba di sana, dia disambut oleh Nak yang ada di depan pintu. Nak berdiri lalu menyapa Sin sambil menyuruhnya untuk masuk. Sin menanyakan di mana Dang, anak mereka. Tapi tiba-tiba Sin melihat ada darah mengucur dari palangkakan si Nak. Dan ternyata itu adalah mimpi. Namun ketika dia bangun, dia malah disuruh beneran sama teman-temannya untuk ke rumah Mark seakan-akan kayak deja begitulah.
Dengan terpaksa dan merasa takut, ia pergi ke sana. Ketika menaiki tangga, entah kenapa tangga itu sangat rapuh, sampai Shin pun diporos. Shin mengamati rumah Mark sangat berantakan, seperti rumah yang tidak ditempati, dan melihat ayunan bayi bergerak sendiri. Ketika Shin kabur, ia melihat ada buah jeruk yang terjatuh, namun tiba-tiba ada tangan yang panjang mengambilnya. Shin langsung kabur ketakutan, lalu menceritakan pada teman-temannya kalau Nak itu beneran hantu. Tapi mereka yang lagi teler gara-gara mabok malah menertawainya. Esok paginya ketika mereka lagi beres-beres, Ter disuruh mengambil kapak oleh Sima. Ter kemudian pergi ke rumah Mark dan melihat rumah Mark tampak sangat berantakan. Ter pun mulai merasa ngeri karena teringat cerita Shin tadi malam. Dia kemudian melihat Nak yang ada di dalam rumah. Sambil penasaran, Ter berjalan perlahan mendekati Nak. Ter pun meyakini satu mitos, jika melihat dengan cara terbalik di antara kakinya, maka orang yang dilihatnya gak akan terlihat jika orang itu adalah hantu. Ter pun melakukannya, tapi terlihat baik-baik saja, sampai Nak menoleh dan Ter merasa malu oleh Nak. Saat Ter kebelet hayang ngising, dia melakukannya di halaman belakang. Dia melihat ada benda yang berkilau yang ternyata adalah cincin. Ketika dia mengoreh tanahnya, ternyata cincin itu masih terpasang di jari mayat yang tertimbun di tanah. Ter tampak kaget walau ragu untuk kabur karena modalnya belum beres. Akhirnya ia berlari, namun sialnya ada sayang odeng yang tertabrak. Hingga wajahnya disengat odeng yang mengakibatkan berubah menjadi siluman bangkong. Ketika Ter bertemu teman-temannya, dia melihat Nak memakai cincin yang sama dengan cincin yang ditemukan di jari mayat tadi. Ter mulai meyakini bahwa Nak adalah hantu. Ter yang susah ngomong ingin mengasih tahu ke teman-temannya kalau Nak adalah hantu. Saat Ter mengeja kata-kata, tiba-tiba Nak datang menemuinya sambil bertanya ada apa. Dengan kaget dan takut, Ter pun terdiam. Nak pun kemudian pergi ke rumah untuk mengambil obat. Ter kemudian menulis di kertas tulisan Nak itu hantu. Kawan-kawannya spontan kaget melihat tulisannya itu. Sampai akhirnya Mark datang dan penasaran juga, pengen baca tulisan itu. Mark kemudian membacanya dan terlihat shock. Mark seakan-akan gak percaya. Lalu Mark bertanya sesuatu pada Nak, entah apa yang mereka bicarakan. Tapi Nak kelihatannya sedih, sampai akhirnya mereka terlihat berpelukan sangat mesra. Malam harinya, Pink anak si bibi warung miras datang meminta tolong pada Puak dan Ae untuk dibantu menyembelih kerbau untuk acara pemakaman. Puak bertanya, siapa yang meninggal? Pink menjawab bahwa ibunya meninggal dibunuh Nak yang marah karena kejadian di pasar tempo hari. Ketika bibi Priek ingin mengasih tahu Mark soal istrinya, Puak dan Ae kaget mendengarnya. Karena mulai sangat ketakutan, teman-teman Mark berpamitan untuk pulang. Tapi tiba-tiba, Nak mengundang mereka untuk makan bareng. Mereka pun terpaksa mengiyakannya. Di meja makan, terlihat makanan yang disuguhkan sangat-sangat aneh. Karena hidangan itu adalah belatung, daun sampe garing, dan serangga. Karena menghargai Mark, mereka secara bergantian terpaksa memakannya. Rasa umami. Sambil berpura-pura bilang kalau makanannya itu enak. Lalu mereka bermain tebak kata. Tapi karena ceroboh, Shin malah menyinggung Sinak dengan kata-kata kurang pantas. Dan mereka pun langsung pamit, karena mulai udah ketakutan. Tapi Nak mengikuti mereka dan memperhatikan mereka dari dermaga. Mereka yang panik malah mendayung asal, sampai bolak-balik ke situ-situ aja. Mark yang tersinggung dan ngerasa kawan-kawannya itu aneh dengan marah mengusir mereka. Tapi mereka meyakinkan Mark bahwa Nak itu telah mati, dan yang ada sekarang itu adalah hantunya. Mark menolak keterangan mereka dan bilang kalau mereka udah terhasut hasutan Pink anak si bibi warung. Mark yang gak percaya mereka akhirnya pulang dan malah bercanda mesra-mesraan sama Sinak. นาคตายไปแล้วจริงๆอ่ะ เฮ้ย บอกแล้ว Mark dan Nak pergi ke pasar malam buat jalan-jalan, naik kudaan, kincir, dan main lempar-lemparan berhadiah. Mereka berdua tampak bahagia banget. Mereka kemudian masuk ke wahana rumah hantu. Ternyata
Di dalamnya, Shin, Ter, Puak, dan Ai kemudian menculik Mak lalu menyamar menjadi hantu wahana agar Nak gak mengetahuinya. Akhirnya, Nak pergi meninggalkan mereka. นี่หน้ามันดูไม่ออกจริงๆเหรอวะ Tapi kemudian Nak menemui mereka lagi. Dan mereka pun kabur ke tengah hutan sambil membawa Mak yang terikat. พวกมึงคิดไปเองนั่นน่ะ Suasana agak mencekam di hutan, bahkan suara binatang pun mereka sangka hantu. Mak pergi sambil berkata bahwa istrinya itu bukan hantu. Mereka menemukan ceceran darah di dedaunan saat mencari Mak. Tiba-tiba, Mak ditemukan lagi sambil mengerang kesakitan dan anehnya dadanya mengeluarkan darah dengan deras. Shin dan Ter berasumsi kalau Mak lah yang sebenarnya adalah hantu karena sikapnya yang aneh. Aduh, ya buka balad detahnya. Karena ingin membuktikan dengan jelas dan berpatokan pada cincin yang tertemukan di jari mayat tempo hari, Ter membuka paksa perbannya yang ada di tangan Mak. Dan setelah dibuka, jari Mak ternyata memakai cincin. Mereka udah seneng banget, tapi tiba-tiba Mak menunjukkan cincin yang sama itu dijadikannya kalung. Spontan Ter melepas beras suci yang ia bawa dan malah mengenai dadanya Mak. Mak mengerang kesakitan karena dadanya yang terluka terkena beras suci itu. Mereka lalu kabur meninggalkan Mak. Sekarang mereka malah berpikir kalau harus menyelamatkan Nak. Karena yakin Nak itu manusia dan masih hidup, tentunya mereka sangat semangat karena Nak itu cantik. Mereka pergi menemui Nak. Nak datang menghampirinya tanpa biasa walau Shin masih takut sampai-sampai disuruh menyentuh Nak dan ternyata gak ada yang aneh. Nak bertanya, di mana Mak? Mereka beralasan kalau Mak udah menunggunya di depan. Mereka pun pergi menaiki sampan sambil membawa Nak dan bayinya. Di dalam perjalanan mereka bertemu Mak di tepi sungai dengan wajah yang suram. Mereka bilang ke Nak bahwa Mak itu adalah hantu. Mak lalu masuk ke sungai dan menuju mereka. Tapi Mak saat itu malah tenggelam dan membuat mereka iba. Akhirnya dengan terpaksa mereka menaikkan Mak ke sampan. Mak kemudian menjelaskan bahwa beras yang dilemparkan Ter masuk ke dalam luka tembak. Maka Mak kemudian berteriak kesakitan. Kemudian mereka memutuskan untuk mendayung dengan tangan karena perahu mereka hampir tenggelam. Ter kemudian menendang Ai dari perahu karena cincin tersebut ditemukan di dekat Ai. Tetapi kemudian Ter memberanikan diri melihat di antara dua kakinya dan terlihatlah wajah pucat Nak. Dan Nak memegang bahu Mak padahal tempat mereka duduk saling berjauhan. Sontak mereka semua ngajelang ke dalam air dan berenang ke tepian, kecuali si Shin. Karena ia tidak bisa berenang, tetapi karena takut akhirnya Shin melompat dan berenang sangat cepat. Mak menatap istrinya dengan wajah yang sedih. Mak tidak ingin meninggalkan Nak walaupun ia telah mengetahui bahwa Nak adalah hantu. Puak terpaksa membuatnya pingsan dan mereka pun membawa Mak ke sebuah kuil dan kemudian pendeta mengadakan ritual untuk mengusir setan. Nak kemudian mendatangi mereka untuk mengambil suami yang sangat dicintainya kembali. Mak sebenarnya tidak keberatan jika istrinya berubah menjadi hantu karena ia pun sangat menyayanginya. Karena kebodohan-kebodohan yang terjadi di antara mereka, beras dan air suci yang digunakan untuk mengusir Nak pun tumpah. Dan pendeta tertendang keluar dari benang suci dan mendarat tepat di hadapan kaki Nak. Nak kemudian memadamkan semua lilin, dan saat lilin kembali menyala, mereka berempat sudah terbelit oleh benang suci yang sebelumnya dipasang oleh pendeta, dan pendeta tersebut melarikan diri karena takut. Saat Puak, Shin, dan Ter ketakutan oleh sosok Nak, Ai masuk dan menambah rasa takut Puak dan yang lainnya. Karena mereka pikir Ai telah mati tenggelam. Tetapi Ai menegaskan bahwa ia bukan hantu. Ter memutuskan untuk mendorong Puak yang masih basah oleh air suci yang tadi tertumpah ke arah Ai. Ai menjelaskan bahwa cincin tersebut memang diambil dari jasad yang terkubur di halaman belakang tersebut. Karena ia membutuhkan uang untuk berjudi. Tetapi kemudian mereka menyadari bahwa Nak masih berdiri di tempat tersebut. Dan saat mereka hendak kabur, semua pintu dan jendela tiba-tiba terkunci. Saat mereka menyadari bahwa Nak hilang, ternyata Nak menggantung di langit-langit kuil tersebut.
Peter dan yang lainnya kemudian berdebat bahwa tak seharusnya Nak berada di dunia ini. Tetapi Nak hanya ingin hidup bersama Mark dan Nak menginginkan agar Mark pergi bersamanya. Tangan Nak kembali memanjang untuk menghampiri Mark. Nak meminta maaf bahwa selama ini telah membohonginya. Tapi Mark tidak merasa dibohongi oleh Nak. Karena sebenarnya Mark telah mengetahui kalau istrinya tersebut telah meninggal. Hanya saja ia pura-pura tidak tahu karena ia pun sangat menyayangi istrinya tersebut dan tidak ingin berpisah dengannya. Mark pernah melihat di antara kedua kakinya ke arah Nak. Dan disitulah ia mengetahui bahwa Nak adalah hantu. Kemudian ia membuang jimat yang ia miliki agar Nak tidak merasa terganggu dengan keberadaannya. Mark juga pernah menggali kuburan di belakang rumahnya yang ternyata adalah kuburan Nak. Mark pun selalu memakan daun kering yang ditaburi oleh ulat karena ia benar-benar menghargai usaha Nak. Mark pun tahu kalau rumahnya yang sangat berantakan karena sudah ditinggalkan sekian lama. Tapi ia tidak mempedulikan hal itu, asalkan ia bisa tetap berada di samping Nak istrinya. Nak menangis mendengar penuturan suaminya. Mark pun menegaskan bahwa ia ingin selalu bersama Nak selamanya. Nak menegaskan kembali bahwa bukankah Mark takut hantu? Mark menjawab dengan sangat bijak bahwa ia memang sangat takut oleh hantu. Tetapi ia lebih takut kehilangan Nak. Akhirnya semua teman Mark merestui agar Mark dan Nak kembali bersatu. Mark dan Nak serta Puak dan yang lainnya akhirnya hidup bersama dengan bahagia. Dan film pun tamat. Jadi pesan yang dapat kita ambil dari film ini, kita harus bisa mengikhlaskan kepergian seseorang yang kita cintai, walaupun itu berat untuk kita. Beda lagi halnya bagi pasukan Ijo Lumut, ikatan jomblo lucu dan imut seperti saya, tak pernah sedih, tapi kesepian. Oke berat, mungkin dicukupkan gak dongengnya? Jangan lupa subscribe, klik, dan komen channel ini. Saya Robert, sampai ketemu di video selanjutnya.